Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Sorong Kota berhasil menangkap 5 pemuda pemakai dan pengedar narkoba jenis sabu-sabu dan ganja. Selama beberapa bulan terakhir, Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari telah mengembalikan 200 lebih kendaraan roda 2 kepada pemiliknya. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya, Yanes Wihiawari dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Sorong Kota berhasil menangkap pemuda pemakai dan pengedar narkoba jenis sabu-sabu dan ganja. Penangkapan itu berlangsung di lokasi yang berbeda. Penangkapan kelima pelaku pemakai dan pengedar narkoba berhasil diungkap Satuan Polres Sorong Kota. Penangkapan pertama di Jalan Kalasuat depan lokalisasi Malanu, Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Kota, Papua Barat pada 22 Februari 2022. Dua tersangka inisial AH dan MS perannya sebagai pemakai dan pengedar narkotika jenis sabu-sabu. Barang bukti yang diamankan polisi yakni 2 bungkusan bening sabu dengan berat bruto 0,91 gram dan bungkusan plastik bening kecil 0,14 gram, handphone, timbangan digital, kotak jam dan sebuah tas. Penangkapan 2 pelaku AH dan MS selaku kurir jual narkotika. Kemudian polisi melakukan penggeledahan di sebuah rumah dan mendapatkan barang bukti sebuah bukti transfer uang sebesar 2 juta rupiah ke salah satu DPO inisial F yang saat ini masih dilakukan pengejaran polisi. Pasal yang dikenakan jenis sabu-sabu yakni pasal 114 minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Sementara itu polisi juga menangkap 3 tersangka yakni MA, ZF dan AU berhasil ditangkap di KPR Cendrawasih Green Park Kelurahan Palawili, Aimas, Kabupaten Sorong. Ketiga pelaku ini perannya sama sebagai kurir dan pengedar. Barang bukti 3 jenis bungkusan narkotika jenis ganja seberat 134 gram dan 3 bungkusan plastik ganja seberat 6,8 gram dan uang tunai Rp900.000, handphone serta tiket kapal. Dari peran ketiga pelaku, 1 diantaranya sebagai kurir yang membawa narkotika ganja dari Jayapura dengan menumpang kapal laut milik Pelni diedarkan di Sorong. Untuk saat ini aktivitas mereka sudah hampir 3 bulan beroperasi di wilayah ini, sehingga dari sana melakukan pemeriksaan dan melakukan penyidikan lebih lanjut di wilayah-wilayah lokasi rawan narkoba. Jadi pengembangan memang di wilayah tempat lain, tapi hasil pengembangannya ada di wilayah kami dan di wilayah Aimas. Jadi narkoba itu bisa saja dia menggunakan di sini, tapi TO-nya kami di sini, tapi dia larinya ke Aimas. Jadi kami dengan Polres Sorong Kabupaten tetap melakukan koordinasi untuk kasus-kasus narkoba yang berada di Aimas termasuk juga di Sorong Kota. Untuk pasal narkotika jenis ganja, pasal 114 ayat 1 dan pasal 111 ayat 1 dengan ancaman pidana 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Selama beberapa bulan terakhir, Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari telah mengembalikan 200 lebih kendaraan roda 2 yang masih terparkir di lantas kepada pemiliknya.
Sejak menjabat sebagai Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari pada akhir tahun 2021 lalu, Ibtu Suban Ohoimas telah menghimbau kepada masyarakat pemilik kendaraan roda 2 yang masih berada di Polres Manokwari segera mengambil kendaraan milik mereka. Sampai dengan saat ini Suban Ohoimas menyebutkan dari 1.000 kendaraan yang berada di lantas, sudah 200 lebih kendaraan telah dikembalikan kepada pemiliknya setelah mengurus surat tilang maupun kecelakaan. Sehingga saat ini kendaraan yang masih berada di halaman parkir lalu lintas sebanyak 700 kendaraan. Sementara upaya yang telah dilakukan pihaknya telah mengkonfirmasikan hal ini melalui media sosial ataupun menghubungi pemiliknya secara langsung agar segera mengambil kendaraannya. Dengan kendaraan yang sementara berada di ruang barang bukti kami yang berhasil kita amankan, dari 1.000-an kendaraan yang kita amankan, alhamdulillah kurang lebih 200 kendaraan sudah bisa kita kembalikan. Kemudian ada kesadaran daripada masyarakat untuk mengambil kendaraannya yang sudah selesai dalam hal pengurusan baik tilang maupun kecelakaan. Saat ini masih kurang lebih ada 700-an kendaraan yang kami amankan dan itu sudah kami data. Kemudian pemiliknya juga sudah kami hubungi, kemudian kami memberikan pengumuman di media sosial. Kami berharap dengan upaya-upaya yang kami lakukan ini masyarakat mau ambil kendaraan, mengurus kendaraannya sehingga bisa digunakan. Kasat Lantas Polres Manokwari ini pun memberikan kesempatan selama 1 bulan ke depan setelah sosialisasi ini. Paling tidak pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam hal memusnahkan, sehingga kendaraan ini tidak lagi menumpuk di Satlantas Polres Manokwari. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, jadwal penerimaan CPNS tahun 2022 masih menunggu proses pendataan dari Badan Kepegawaian Daerah di Kabupaten Kota se-Provinsi Papua Barat. Apabila semuanya rampung, maka proses penerimaan akan dibuka serentak di seluruh Provinsi Papua Barat. Sesuai dengan rencana pemerintah Provinsi Papua Barat akan membuka penerimaan CPNS di awal tahun 2022 yang merupakan formasi dari tahun 2021 lalu. Untuk mengikuti tes umum di seluruh kabupaten kota dan juga Provinsi Papua Barat sebanyak 4.381. Khusus untuk Provinsi Papua Barat mendapatkan kuota 297. Untuk kuota honorer, seluruh Papua Barat mendapat kuota 8.100. Dan dibagi per kabupaten kota 546 honorer. Sedangkan provinsi dari hasil kesepakatan mendapatkan kuota 1.002 orang. Untuk penerimaan diprioritaskan tenaga guru, kesehatan, dan juga penyuluh. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat Neles Dowansiba saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, untuk proses pendaftaran CPNS dan honorer akan dilaksanakan bersamaan. Untuk saat ini proses pendataan masih dilakukan oleh BKD yang didampingi oleh BKN per Regional 14. Setelah dilakukan pendataan, pendaftaran CPNS akan dibuka secara serentak di Papua Barat. Bersamaan dengan CPNS honorer dengan formasi ini bisa bersamaan. Sehingga ketika ada orang yang tidak dapat di CPNS, jangan dia adu nasib ke honorer. Jadi kita berusaha untuk harus bersama. Oleh sebab itu kita berdoa semoga pendampingan dari BKD di 12 kabupaten di 1 kota bersama dengan Provinsi Papua Barat sesegera selesai di BKN sehingga pengumuman untuk ini semua serentak. Lebih lanjut disampaikan pegawai honorer yang akan diangkat yang telah bekerja dari tahun 2011 hingga tahun 2019. Dan data yang ada saat ini sudah melebihi sehingga BKD Papua Barat telah melakukan komunikasi bersama Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk melihat surat perintah pencairan dana SP2D untuk pembayaran gaji. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, guna pengembangan tanaman kopi di Manokwari, khususnya di distrik Warmare, Bupati Hermus Indo menyerahkan bantuan bibit kopi, pupuk, dan hand sprayer kepada para petani.
Wilayah dataran tinggi Mokwam, Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari merupakan daerah yang sangat cocok untuk mengembangkan bidang pertanian, khususnya budidaya tanaman kopi. Selain dari sektor pariwisata yang juga telah dikembang. Guna pengembangan tanaman kopi di wilayah dataran tinggi Mokwam, belum lama ini Bupati Manokwari Hermus Indau yang didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten dan pimpinan OPD terkait menyerahkan bantuan bibit kopi dan hand sprayer kepada perwakilan petani kopi dan 6 kampung penerima. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Manokwari dalam laporannya menyampaikan penyerahan bantuan ini bersumber dari APBD 2021 yang mana awalnya direncanakan 30 hektar untuk 9 kampung, namun terrealisasi 15 hektar bagi 6 kampung. Perencanaan awal kita ada 30 hektar. 30 hektar untuk 9 kampung sesuai dengan usulan Pak Distrik. Tetapi karena perjalanan anggaran yang kemarin kita tahu ada rasionalisasi sehingga berkurang, bukan lagi menjadi 30 hektar, tapi setengahnya saja tinggal 15 hektar. Kampung yang menerima pun semula 9, sekarang menjadi hanya 6. Kegiatan ini karena kegiatan 2021 di kampung-kampung yang lain sudah ditanam. Untuk bapak-bapak kelompok tani di Kampung Kuau sabar ya, yang lain sudah menanam, tetapi baru kali ini kita bisa menanam. Tetapi bukan berarti yang dahulu itu akan sampai kepada hasil yang paling terdahulu, belum tentu. Tetapi semua tergantung dari kita yang merawat. Bupati Manokwari Hermus Indau dalam sambutannya, meski bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan usulan, masyarakat tidak boleh kecewa, sebab pemerintah telah berkomitmen untuk menjadikan seluruh kampung di wilayah Mokwam sebagai daerah penghasil kopi, selain pengembangan destinasi wisata. Tidak usah berkecil hati, saya berkomitmen untuk yang kurang itu kita harus kembalikan, kita bisa tambahkan lagi. Kalau bisa tambahkan, ya, seluruh kampung di wilayah Mokwam kalau bisa kita kopi. Kenapa kopi harus di sini? Selain kita juga ekonomi kerakyatan bisa kita kembangkan, kita lindungi lingkungan kita, tetapi yang paling penting juga di wilayah Mokwam ini akan jadi destinasi wisata. Setuju? Setuju. Karena itu pengembangan kopi harus menjadi satu paket dengan destinasi wisata burung pintar yang ada di sini. Ya, ini menjadi prioritas. Karena itu nanti saya minta kepada Bapeda dan juga nanti Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pertanian, tetapi juga Kepala Dinas PU. PU untuk semua ini kita harus terintegrasi. Ya, semua yang kita bangun di sini harus terintegrasi. Bantuan bibit kopi Arabica yang diberikan pemerintah Kabupaten Manokwari sebanyak 1.500 bagi masyarakat wilayah Mokwam. Pada Selasa kemarin dipusatkan di Kampung Kuau, Distrik Warmare. Dalam kunjungan kerja Bupati Hermus di Kampung Kuau, Bupati bersama rombongan melakukan peninjauan pembangunan gedung gereja, destinasi wisata dan penyerahan 6 unit bangunan rumah kepada masyarakat Kampung Kuau, Distrik Warmare. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, kepatuhan standar pelayanan publik di Manokwari dinilai Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat belum mencapai nilai hijau, sehingga sistem pelayanan publik harus dibenahi. Kepatuhan standar pelayanan publik pemerintah kabupaten pada tahun 2021 sesuai hasil survei Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat dapat dikatakan belum mencapai nilai kepatuhan yang maksimal karena Ombudsman Papua Barat memberi nilai kuning pada standar pelayanan publik Pemda Manokwari. Partisipasi Pemda Manokwari dalam survei kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2021 diberikan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Penghargaan tersebut
diserahkan oleh Kepala Ombudsman Perwakilan Papua Barat di Ruang Sasana Karya Jumat kemarin. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat, Musa Yosep Sombuk, sebelum menyerahkan piagam penghargaan, dalam sambutannya menyampaikan, sesuai hasil survei yang dilakukan, kepatuhan standar pelayanan publik Pemda Manokwari dinilai masih pada nilai kuning. Kuning pemerintahan yang tadinya berwarna kuning sudah sedang, tapi tahun kemarin tidak beranjak ke hijau. Maka kami berharap sangat kejadian itu sudah meningkat tingkat tinggi. Yaitu pemerintah Provinsi Papua Barat masih tetap di warna kuning, Kabupaten Hafar di kuning juga tetap, dan Kabupaten Manokwari. Dalam Manokwari mungkin ada isu yang lain juga, tapi tetap di kuning. Bagi kami sebuah bagi kami agak terkejut ya, karena kami dari Manokwari harusnya tidak sesuatu hijau harusnya. Tapi kami sangat optimis tahun ini kita akan melakukan penilaian lagi, Manokwari bisa masuk ke Kabupaten tinggi. Kabupaten Manokwari dan Fak-Fak yang kategorinya nilai kuning pada kepatuhan standar pelayanan publik. Hal ini dikarenakan fokus pelayanan masih pada konsolidasi hasil pilkada atau pemenuhan janji-janji politik, sehingga tidak ada pelayanan publik yang menonjol untuk dinilai. Bupati Manokwari Hermus Indo pada kesempatan tersebut menyampaikan dengan nilai kuning yang diperoleh Pemda Manokwari, sistem pelayanan publik harus dibenahi dalam berbagai bidang dan siap untuk bekerja sama dengan Ombudsman. Dia melakukan penilaian kepada kita, pemerintah daerah, tentang apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum, menyampaikan rapor kepada kita semuanya. Ya, kita berada di posisi yang seperti apa, dan saya kira ini sesuatu yang luar biasa yang tentu harus kita apresiasi dan ke depan menjadi tugas pemerintah Kabupaten Manokwari untuk tetap bekerjasama dengan Ombudsman RI untuk kemudian juga kita berharap bisa mendorong kualitas pelayanan publik di Kabupaten Manokwari. Lebih lanjut disampaikan Bupati, pelayanan publik merupakan output dari sistem pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah melalui proses yang akan bermuara kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan nilai kepuasan publik. Untuk itu, dari hasil survei yang dilakukan oleh Ombudsman dengan memperoleh nilai kuning, maka kedepannya dipastikan sistem pelayanan publik harus lebih berkualitas. Kalau kepercayaan citra kita jelek, secara otomatis mereduksi atau mengeliminasi kepercayaan publik kepada kita. Jadi, apakah citra kita baik di tengah-tengah publik atau tidak? Jadi, apapun ceritanya, yang kita berikan kepada rakyat harus berkualitas. Tidak boleh tidak berkualitas. Nah, kenapa? Kualitas yang kita berikan itu menggambarkan kualitas yang ada di pemerintahan. Pemimpinnya berkualitas atau tidak, birokrasinya berkualitas atau tidak. Jadi rakyat akan melihat bahwa kita di pemerintahan itu punya kualitas yang baik, sehingga yang keluar daripada kita pun harus baik. Selain memastikan pelayanan yang berkualitas, Bupati juga menekankan agar pemerintah daerah harus meningkat tingkat kecepatan dalam merespons setiap masalah yang dihadapi masyarakat serta tepat sasaran sesuai regulasi. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, serah terima jabatan Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manokwari, Bupati Hermus berpesan kepada pelaksana tugas untuk meneruskan pekerjaan yang saat ini masih berjalan. Setelah menjabat 6 tahun sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manokwari, Albert Simatupang akhirnya memasuki masa purna tugas sebagai ASN di lingkup Pemda Manokwari. Mengakhiri masa tugasnya sebagai ASN di lingkup Pemda Manokwari pada Jumat siang kemarin dilakukan dalam ibadah bersama serta serah terima jabatan kepada pelaksana tugas.
Serah terima jabatan yang diawali dengan ibadah syukur dihadiri Bupati Manokwari, Sekda, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Wakapolres Manokwari, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, dan seluruh ASN di lingkup Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manokwari. Secara resmi, SK diserahkan oleh Bupati Manokwari kepada Albert Simatupang, yang kemudian dilakukan penandatanganan berita acara dan kemudian Bupati Manokwari memberikan mandat kepada Yosep Mandacan untuk menjalankan roda pemerintahan di lingkup Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan. Albert Simatupang pada kesempatan tersebut berpesan kepada para staf di lingkup Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan agar dalam menjalankan tugas sebagai ASN untuk selalu menomorsatukan loyalitas dan kesetiaan dalam menjalankan tugas. Ya, ini khusus buat staf saya. Ya. Loyalitas, kesetiaan itu yang paling utama. Ya, itu yang paling utama. Kita tidak butuh pintar loh. Kita tidak butuh S3, S4, S5, tidak butuh di Republik ini. Ya. Buktinya negara lain perang. Banyak orang pintar, ahli teknologi. Tapi ketika kita setia dalam ASN, kita loyal terhadap pimpinan, maka berkat itu akan mengalir. Tidak pernah saya pribadi loncat dari eselon 3 ke eselon dari eselon 4 ke eselon 3. Saya jenjang. Itulah satu berkat yang saya anggap itu anugerah dari Tuhan. Bupati Manokwari dalam sambutannya menyampaikan amanat yang diberikan bagi setiap orang untuk memimpin sebuah pemerintahan merupakan berkat dan kehormatan. Untuk itu, kepada pelaksana tugas dan juga ASN di lingkup Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan, hendaklah menjadikan sosok Albert Simatupang sebagai contoh dan teladan. Tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita dalam memimpin sebuah pemerintahan, tetapi juga menjadi ASN, menjadi pejabat tertentu adalah berkat dan anugerah daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetapi juga ini adalah sebuah kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pak Albert adalah sosok orang tua. Benar? Yang terkenal dari orang tua itu apa? Yang terkenal dari orang tua pertama dia punya kasih. Artinya sebagai orang tua dia tidak mementingkan dirinya sendiri, selalu memprioritaskan orang lain, memprioritaskan anak-anaknya. Jadi Albert sebagai sosok orang tua telah melegasikan sesuatu yang baik bagi kita semua di tempat ini, di mana beliau tidak mementingkan dirinya, tapi selalu mau berbagi dan melakukan yang terbaik untuk seluruh staf, bahkan juga pemerintah daerah. Lebih lanjut disampaikan Bupati, agar apa yang sudah dilakukan oleh Kepala Dinas sebelumnya untuk harus dijalankan. Sudah dikerjakan dengan baik oleh Albert Simatupang, Sarjana Hukum, Bapak terkasih di tempat ini, kiranya menjadi legacy, menjadi warisan, ya, warisan yang harus mau tidak mau dilanjutkan oleh seluruh staf di sini. Terutama adik-adik saya dan juga kakak-kakak orang Papua yang dipercaya untuk melaksanakan tugas di sini. Ya, tunjukkan dan kerjakan hal-hal yang baik yang ditunjang dengan karakter kita seperti yang sudah diwariskan oleh Bapak Albert bagi kita. Akhir dari ibadah syukur dan serah terima jabatan, selain penyerahan dokumen kedinasan dari Albert Simatupang kepada PLT Kepala Dinas Yosep Mandacan, diberikan juga cenderamata kepada Albert Simatupang. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yanes Wihiawari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.